الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام، كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ربكم عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral kiram, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang Allah hadiahkan kepada kita. Kita dilahirkan dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Alhamdulillah atas nikmat iman yang dengannya kita mendapatkan rasa aman di dunia sampai akhirat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, nikmat ini tidak bisa dibeli, apalagi diberi. Orang yang paling menyayangi Nabi seperti Abu Talib, yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi seperti Abu Lahab, tidak beruntung mendapatkan nikmat ini. Oleh itu kaum muslimin, karena dia nikmat besar, kita mesti untuk berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memeliharanya. Jangan sampai nikmat ini lepas, dan jangan sampai nikmat ini hilang, karena sesungguhnya hilangnya nikmat ini adalah hilangnya surga dari kita, dan tantangan azab neraka menanti kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga senantiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas, jangan kalian sampai mati seperti kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allah telah mengutusnya kepada kita menjadi ar-rahmatul muhdah, rahmat yang diberkahiakan kepada kita. Nikmat al-musdah, karunia yang Allah bukakan untuk kita. Semoga hati kita senantiasa penuh dengan cinta
kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tak terasa malamnya panjangnya malam, jauhnya jarak, kita tetap ingin bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Apapun harganya, bagaimanapun kesulitannya, kita akan tetap berada di jalan yang akan mempertemukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan cinta ini diterima di saat beliau menunggu kita di tepi telaga Al-Kautsar yang siapa minum daripadanya takkan dahaga selamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika orang-orang Quraisy tidak dapat membendung lajunya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan kekerasan mereka tidak bisa, dengan lemah lembut juga tidak mampu. Mereka ingin menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Segala kekuatan mereka kerahkan, seluruh lini mereka gunakan untuk membendung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Provokasi, persekusi, fitnah, makar, sampai merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan semangat, niat dan amanah yang dipikul oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka menempuh cara negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi yang dipergainingkan saat ini, yang mereka negosiasikan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sangat mahal, lebih daripada dunia dan seisinya, lebih mahal dari dunia dan seisinya, langit dan bumi dan seisinya, yaitu menggadaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Datanglah para jurun di Quraisy yang notabene adalah para jurun yang lihai, yang sudah biasa berhadapan dengan para diplomat dari negara asing, biasa diutus menemui Kaisar Romawi, biasa berunding dengan Kisra Persia, atau berunding dengan orang kerajaan Arab Yaman, atau pernah berdiskusi dengan Najasyi, raja Ethiopia. Apa yang mereka minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Muhammad, daripada kita berterusan berseteru, daripada berterusan kita bermusuhan, alangkah baiknya kita berdamai dan toleransi. Tapi toleransi model jahiliyah, bukan toleransi yang diridai oleh ilahi Rabbi, toleransi yang diinginkan oleh kekufuran, bukan toleransi yang dipenuhi dengan unsur keadilan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, apa gerangan yang mereka usulkan? Usulan yang kalau dinilai dengan logika telanjang, apalagi dari ilmu yang kosong, walaupun kecerdasan tinggi, sangat logis dan bisa dijadikan alasan filosofis, bahkan akademis. Tetapi apakah itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah itu yang hak? Apakah itu yang adil? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita tunggu jawaban Allah langsung. Mereka mengusulkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, mari kita menjaga toleransi, hai Muhammad. Dengan cara apa? Na'budu ilahaka sanah wa ta'budu alihatana sanah. Subhanallah, indahnya tawaran ini bagi orang-orang yang tidak ada iman dalam sanubari. Indahnya tawaran ini bagi mereka yang tidak mengetahui Islam dan tidak berbekas iman pada diri.
kita sembah Tuhanmu hai Muhammad setahun ini, dan setahun lagi kamu ikut beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami. Allahu Akbar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mereka ingin mengikis langsung inti dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu menolak semua sembahan selain Allah. Karena semua sembahan selain Allah adalah batil, menegakkannya adalah batil, menyetujuinya adalah batil, menyemarakkannya adalah batil, dan mengikutinya, menyetujuinya adalah membawa ke neraka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam dibantu oleh Allah tabaraka wa taala menjawab langsung. Apa jawabannya kaum muslimin? Turunlah surat At-Tauhid, atau disebut juga dengan suratul Ikhlas, disebut juga dengan suratul Kafirun. Disebut dengan suratul Kafirun karena jawaban terhadap orang-orang kafir yang ingin mengkafirkan kita dengan bahasa toleransi. Dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah yang tidak dicampuri sedikit pun kesyirikan dan kepada syirik. Dan disebut pula dengan surah bertauhid, yaitu mentauhidkan Allah SWT dengan cara menolak segala sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Maksud kiram yang dirahmati Allah, qul ya ayyuhal kafirun, jawab hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat kafir kaum muslimin bukanlah hanya dari Allah semata. Orang-orang kafir sendiri yang mengucapkan mereka adalah orang kafir. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Surat dalam surah Ibrahim, kami kafir kepada apa yang karenanya kamu diutus. Jadi menamakan mereka bukan orang kafir, bukan kita, tetapi mereka sendiri. Inna kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang karenanya kamu diutus. Maka kalimat ini adalah mereka ridai sendiri untuk diri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga menamakannya dengan demikian, dan kita hanya mengikuti apa yang Allah firmankan dan apa yang mereka setujui. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Karena orang-orang musyrik pada hakikatnya tidak menyembah Allah, tetapi mereka hanya menyembah perantara-perantara yang menyampaikan kepada Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum, dan aku tak akan pernah menyembah apa yang pernah kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan diulang lagi oleh Allah SWT, dan kalian juga tak akan pernah menyembah apa yang sembah selama dalam kekufuran. Sekarang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tegas, jelas. Karena mereka ingin mencampur adukkan antara tauhid dengan iman, antara tauhid dengan syirik. Mereka ingin mencampur adukkan antara iman dengan munafik. Mereka ingin mencampur adukkan antara kekufuran dengan Islam. Dan Allah Maha tahu bahwa yang kotor tak mungkin dicampurkan dengan yang bersih, kecuali dinamakan kotoran. Setiap yang bersih sekalipun lebih banyak, tapi dicampur dengan setitik kekotoran, maka akan pindah kekotoran itu yang dominan. Ibarat air segelas dimasukkan setitik teh, berubah namanya menjadi air teh, bukan lagi air putih. Setitik segelas air putih
dicampur dengan setitik tinta, namanya air tinta, bukan air bersih. Sejelas air bersih dimasukkan setitik kotoran, maka namanya adalah air kotoran, bukan air bersih. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Allah tidak menerima dari kita kecuali makana khalisan lillah, kecuali yang khusus dan bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khilalihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, dari khutbah yang pertama jelas dan tegas bahwa mencampur adukan agama bukan bagian dari agama, bahwa mencampur adukan agama adalah menista agama, bahwa mencampur adukan agama adalah merusak pondasi agama. Toleransi yang diajarkan Islam sudah sangat lengkap. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 mengatakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang Yahudi yang sakit, dia jenguk, bahkan dia berikan hadiah yang luar biasa, yaitu tawaran Islam kepadanya. Ada seorang anak Yahudi bekerja dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang anak remaja Yahudi bekerja bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia sakit, Nabi datang menunjuki dan mengatakan, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Anak tersebut menoleh ke ayahnya yang masih Yahudi. Lalu apa kata ayahnya? "Ajib Abul Qasim." Penuhi ajakan Abul Qasim. Akhirnya dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Luar biasa gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anqadhahu Allah bihi minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka berkat kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Nabi kita meninggal, baju besinya masih tergading di tangan seorang Yahudi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Abdullah bin Amr bin As yang tinggal di Mesir pada waktu itu, di Idul Adha, dia memerintahkan kepada pembantunya untuk menyisihkan daging kurban untuk tetangga mereka Yahudi. Itu dalam dalil
dalam keadaan perang sekalipun, kita dapatkan contoh yang luar biasa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ketika orang-orang Salih menguasai Baitul Maqdis, para penyairnya dengan bangga, para pujanganya dengan bangga mengatakan kuda-kuda mereka berenang darah di Baitul Maqdis. Tercatat tidak kurang dari 800.000 rakyat sipil Muslim yang dibantai di tengah kota. Tapi di saat Salahuddin Al-Ayyubi alaihi rahmatu Rabbi, 40 tahun setelahnya, belum terlupakan pahit dan getirnya bagaimana disiksanya kaum muslimin di Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah memerintahkan kepada pasukannya, jangan sampai ada setitik darah pun dari rakyat sipil yang menetes di Baitul Maqdis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana iman seperti ini yang kita dapatkan kalau bukan dari kaum muslimin yang istiqamah dan konsisten dengan ajaran Islamnya, yang benar-benar paham akan sunnah Nabi-Nya. Jangan sampai ada darah musuh yang menetes di Baitul Maqdis, karena namanya Baitul Maqdis, rumah suci, harus bersih dari kezaliman. Karena memang baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin, jangan sampai membunuh orang tua yang sudah renta, jangan membunuh tokoh-tokoh agama yang tidak ikut berperang, jangan mendekati kaum wanita yang tidak ikut angkat senjata, jangan bunuh anak-anak, jangan runtuhkan rumah-rumah ibadah, jangan bakar tanaman-tanaman. Kita lihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tidak ada yang terhormat di mata mereka. Kita dengan musuh sekalipun tetap kita hormati, karena inilah ajaran toleransi yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana Salahuddin bisa seperti itu? Karena dia ingat sejarah Nabi alaihissalatu wassalam ketika Fathu Makkah baru 8 tahun yang lalu. Nabi harus meninggalkan tanah airnya sendiri dengan penuh penghinaan dari orang Quraisy, harus keluar dengan sembunyi-sembunyi, dan sampai di Madinah masih dirongrong dan diperangi, dicari-cari kemana-mana. Di masa yang darah siapa yang mengatakan Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor onta. Berapa kali Nabi dalam percobaan pembunuhan atas kolaborasi kaum munafikin dengan kaum musyrikin. Tetapi di saat Nabi kembali membuka Makkah untuk kaum muslimin, saat itu Nabi berpesan, jangan sampai ada yang dibunuh kecuali mereka yang menyerang dengan senjata. Allahu Akbar. Inilah Islam yang suci kaum muslimin, tidak dengan mencampur adukan ajaran Islam dengan non-Islam. Oleh itu kaum muslimin, karena kita akan dihadapkan pada kesibukan orang Islam yang tak ada hubungannya dengan itu. Mereka sibuk menyambut tahun baru, mereka sibuk menyambut dengan Natal, padahal itu tidak ada hubungan dengan Islam. Karena ikut serta di dalamnya sama dengan meridai bahwa Allah punya anak. Pada Allah sudah tegaskan lam yalid wa lam yulad, surat yang sangat populer yang sering kita baca. Tetapi kita injak-injak dengan merayakan perayaan yang tak ada hubungan dengan kita. Bahkan sesama mereka sendiri juga belum sepakat dengan hari tersebut. Apakah benar Isa al-Masih alaihissalam dilahirkan pada 25 Desember? Sebagaimana khilaf, kita pun sudah boleh khilaf. Ketika datang Maulid Nabi, kita pun sifat berkelahi karena sesuatu yang tidak jelas yang diada-adakan jauh setelah zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita berkelahi, kita pun umat Islam setiap datang bulan Maulid Nabi, kita pun sibuk untuk saling menyerang. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini keadaan sangat tidak kondusif. Maka segala hal yang menyebabkan perpecahan harus kita tinggalkan dan kita hindarkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, biarkanlah mereka merayakannya sendiri tanpa ikut campur dari kita. Karena Allah tidak suka
ketika dikatakan dia memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengatakan perkataan yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqu al-ardu, bumi berantakan. Wa takhirru al-jibalu hadda. Dan gunung-gunung hampir runtuh akibat perkataan ini. Anda aula rahman walada. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dan tidak ada di langit di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Di saat kita merayakan atau mengucapkan selamat atau mempersiapkan diri dengan mengikuti perayaan ini, sama dengan menyetujui dan merestui apa yang membuat Allah murka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bila melewati rumah-rumah ibadah luar Islam, beliau mencepatkan langkah, takut kalau saat itu turun azab dari Allah Taala. Semoga Allah menjaga Islam kita, menjaga iman kita, dan membiarkan orang menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan kita sama sekali tidak terpengaruh dan tidak ikut karena mengikuti pola toleransi, dan tak pernah dalam ajaran agama ini toleransi yang seperti ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilayhi min qawlin aw 'amal. Rabbana